Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurul Aziza dengan NIM 255170200111033 dari kelas R1C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tafsir Al-Fatihah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Fatihah pada materi yang selanjutnya, yaitu menyelami samudra makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berasal dari kata rahmah yang bermakna keinginan untuk memberikan kebaikan atau iradatul khair kepada yang dirahmati, dan bentuk rahmat itu tidak selalu berupa kesenangan, tetapi kadang hadir melalui hal yang menyakitkan yang justru membawa kebaikan jangka panjang. Nah, rahmah di balik musibah. Nah, yang pertama ada ujian kesabaran. Allah itu mempertemukan kita dengan orang yang menjengkelkan terkadang agar kita berlatih sabar dan halin atau menahan emosi, sehingga hati menjadi lebih tenang dan iman semakin matang. Kemudian membina ketangguhan atau sobrun. Nah, ketika kita mendapatkan masalah yang datang bertubi-tubi adalah eh, hal itu tuh salah satu cara Allah untuk membuat jiwa kita agar lebih kuat, karena ketika kita sabar, separuh daripada iman kita itu menjadi bekal utama untuk menghadapi kehidupan dan juga menghadapi ujian atau hal-hal lain yang lebih berat ke depannya. Nah, kemudian eh, salah satunya juga untuk peluang memaafkan. Ketika kita tidak kita tidak akan pernah bisa menjadi pemaaf jika tidak pernah disakiti, dan Allah sangat mencintai hamba yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. Lalu apa sih perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nggak sih perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mungkin dari Kak Agnes. Iya, cemburu. Ngerti banget. Jadi kalau perbedaannya sih kalau secara bahasa gitu ya, maknanya kan beda. Ar-Rahman itu kasih ya, Ar-Rahim itu sayang. Iya, bener banget. Udah itu aja. Iya, bener banget kok, Kak. Memang dari bahasanya sendiri, yang seperti kita biasanya tuh belajar dari kecil kan, bahasa secara singkatnya aja, yaitu Ar-Rahman itu Maha Pengasih dan Ar-Rahim itu Maha Penyayang, begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaannya. Nah, Ar-Rahman sendiri merupakan sifat mubalaghah mubalaghah yang luas. Yang pertama yaitu berasal dari kata rohmah dengan bentuk mubalaghah. Yang pertama yaitu berasal dari kata rahmah dengan bentuk mubalaghah yang artinya sangat luas dan mendalam. Kemudian kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk, baik mukmin maupun kafir. Kemudian rahmat ini berlaku di dunia berupa rezeki, kesehatan, kehidupan, dan segala nikmat umum yang dirasakan semua makhluk. Kemudian contoh dari rahmat sendiri seperti orang beriman dan orang kafir sama-sama diberi udara untuk bernafas, makanan untuk hidup, dan juga tubuh yang berfungsi. Jadi Roma sendiri itu lebih ke kayak eh, apa namanya, kenikmatan yang berlaku di dunia. Sedangkan untuk yang Ar-Rahim sendiri merupakan sifat khusus yang juga berasal dari kata rahmah, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Nah, maknanya sendiri merupakan kasih sayang Allah yang ditujukan khusus kepada orang yang beriman. Nah, rahmat ini lebih banyak dirasakan di akhirat kelak.
seperti berupa ampunan, keselamatan dari neraka, dan juga kenikmatan surga. Contohnya sendiri, hanya orang beriman yang akan mendapatkan syafaat pengampunan dosa dan balasan surga sebagai bentuk rahmat Allah. Kemudian, rahmah versus rafah. Rafah. Yang pertama, rafah atau kasih sayang yang murni tanpa rasa sakit. Rafah sendiri merupakan bentuk kasih sayang yang murni dari Allah berupa rasa nikmat tanpa ada unsur pedih atau kesulitan. Contohnya adalah nikmat di surga, kenikmatan yang sempurna, penuh kebahagiaan, dan tanpa rasa sakit, penderitaan, atau ujian. Kemudian ada rafah. Rafah sendiri menggambarkan kasih sayang Allah yang lembut, penuh kenyamanan, dan hanya memberikan kesenangan semata. Nah, kemudian perbedaannya dengan rohmah atau kasih sayang yang bisa mengandung unsur pedih, rohmah sendiri merupakan kasih sayang Allah yang lebih luas, yang kadang hadir dalam bentuk ujian atau kesulitan demi kebaikan kita di masa mendatang. Contohnya sendiri seperti seorang ibu mengambil pisau tajam dari tangan anak kecil. Anak itu menangis memang karena merasa kehilangan, merasa nggak dibolehin untuk main mainan pisau itu. Tetapi sebenarnya tindakan itu adalah bentuk kasih sayang yang melindungi dari bahaya. Nah, kemudian rohmah ini bisa berupa nikmat, tetapi juga bisa berupa musibah yang mendidik. Nah, yang kemudian bisa membersihkan dosa dan juga melatih kesabaran. Nah, 1% rahmat di dunia. Apa sih dari maksud apa sih maksud dari 1% rahmat di dunia? Nah, pembagian rahmat dari Allah sendiri, Allah membagikan rahmatnya menjadi 100 bagian, di mana satu bagian ini diturunkan ke bumi untuk seluruh makhluk, dan 99 bagian lainnya disimpan oleh Allah khusus untuk hambanya di akhirat nanti. Nah, rahmat di dunia yang satu bagian itu merupakan mencakup kasih sayang yang kita lihat sehari-hari. Misalkan contohnya itu kasih sayang ibu kepada anaknya, kasih sayang hewan kepada anaknya, dan juga rasa belas kasih sesama manusia. Nah, semua bentuk kasih sayang di dunia ini hanyalah pecahan kecil dari rahmat Allah, yang kemudian rahmat Allah ini selebihnya dibagikan kepada hambanya yang beriman di akhirat. Nah, 99% bagian lainnya adalah rahmat di akhirat yang disimpan untuk orang beriman sebagai bentuk kasih sayang Allah yang sempurna. Kemudian wujudnya adalah dalam bentuk ampunan, keselamatan dari neraka, dan juga kenikmatan di surga. Nah, hal ini itu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah yang belum kita rasakan di dunia. Selanjutnya adalah hubungan Rabbil Alamin dan Ar-Rahman. Nah, dari keseimbangan maknanya sendiri, setelah Allah menyebut dirinya sebagai Rabbil Alamin atau Tuhan seluruh alam yang berkuasa penuh dan berhak menghukum, yaitu ayat berikutnya langsung disusul dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, keseimbangan makna dari kedua lafaz ini yaitu menunjukkan bahwa antara sifat keagungan dan kekuasaan Allah itu bersih menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah dengan sifat kasih sayang dan kelembutannya. Kemudian tujuan dari penyusunan kenapa sih setelah yang tadi yaitu eh, setelah Rabbil Alamin disusul dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu agar manusia memiliki dua sikap utama dalam beribadah. Yang pertama yaitu khauf atau takut. Nah, itu tuh maksudnya manusia eh, sadar nih bahwa Allah itu berkuasa dan mengatur serta bisa menghukum. Jadi manusia bisa lebih berhati-hati. Kemudian roja atau berharap. Jadi manusia juga punya sikap untuk yakin bahwa Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kedua sifat ini harus seimbang sehingga seorang hamba tidak hanya takut putus asa, tidak hanya takut hingga putus asa, dan tidak hanya berharap hingga lalai.
Nah, selanjutnya adalah prinsip rahmat Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Yang artinya, meskipun Allah berhak menghukum, namun kasih sayang Allah ini selalu lebih dahulu dan lebih dominan. Nah, inilah yang membuat seorang mukmin tetap optimis, yaitu takut akan dosa, tetapi tetap berharap pada ampunan Allah. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sama seperti yang bacaan basmalah tadi, membacanya dengan tartil, lalu menghayatinya dengan nikmat, kemudian aplikasi dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bisa kita aplikasikan, maksudnya itu jangan putus asa dalam melewati suatu hal dan berusaha lebih baik atau mujahadah. Mujahadah. Nah, dengan memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita itu belajar bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas pada nikmat yang menyenangkan, tetapi juga hadir dalam ujian yang mendidik dan juga dunia ini hanya memperlihatkan secuil rahmat, sementara rahmat yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Maka jangan pernah putus asa karena rahmat Allah selalu mendahului kemurkaannya. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan aku juga akan buka sesi tanya jawab lagi. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi yang tadi aku udah jelasin. Jadi kita bisa sambil diskusi begitu ya, teman-teman. Eh, supaya kita bisa sharing-sharing, mungkin dari teman-teman kepikiran ada suatu hal yang menyangkut materi yang aku tanya ini, Rahman dan Rohim ini, jadi nanti bisa aku jawab dan ya. Kok jawabannya nggak nyambung sih, ulang-ulang. Oke, aku mau nanya, kenapa sih manusia itu lebih sering lebih sering kayak lihat kesulitannya itu daripada menyadari kasih sayang dari Allah? Oke, aku izin menjawab. Mungkin nggak semua orang tuh ngerasain itu, tapi banyak juga orang yang merasa kayak lebih fokus pada rasa sulit mereka dibanding eh, sadar kalau eh, seseorang itu juga sedang diberi nikmat berupa kasih sayang dari Tuhan, dari Allah begitu. Kalau dikaitkan dengan yang udah aku jelaskan tadi, materi yang aku jelaskan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mungkin alasan dari manusia lebih mudah melihat kesulitan daripada menyadari kasih sayang Allah itu sebenarnya berhubungan dengan cara kita memaknai dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, Ar-Rahman, yaitu kasih sayang Allah yang luas dan umum yang diberikan kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik itu orang yang beriman maupun tidak. Nah, jadi itu karena sifatnya begitu melimpah, kayak karena rahmah Rahman ini bersifat umum ya, jadi kayak
bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, mungkin jadinya itu manusia sering menganggapnya hal itu tuh hal biasa, sehingga tidak disadari dan juga eh, tidak bisa apa ya kayak nggak disadari bahwa itu tuh bentuk kasih sayang dari Allah dan bentuk kebahagiaan yang bisa kita rasakan gitu. Selanjutnya yaitu sedangkan kalau kita hubungkan dengan Ar-Rahim yang merupakan kasih sayang Allah secara khusus dan lebih dalam, dan biasanya itu hanya ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kasih sayang dalam bentuk ar-Rahim ini itu kan lebih sering hadirnya dalam bentuk yang tidak selalu terlihat indah seperti ujian, terus kesulitan, musibah yang justru membawa hikmah dan mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian dari hal itu juga bisa membersihkan hati kita dan juga menghapus dosa kan. Nah, karena itu manusia itu cenderung fokus pada rasa sakit karena eh, kita tuh lebih cepat menangkap sisi sulitnya daripada melihat bahwa di balik itu ada ar-Rahim atau kasih sayang Tuhan yang khusus yang sedang bekerja untuk kebaikan kita di jangka panjang. Nah, jadi kesulitan itu lebih mudah terlihat karena sifat manusia yang punya bias negatif kayak apa ya selalu yaitu manusia lebih sering berprasangka buruk sehingga eh, sementara kasih sayang Allah yang lewat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sering tersembunyi dalam hal-hal yang dianggap biasa. Jadi manusia tuh nggak apa ya nggak nyadar gitu loh. Jadi kita tuh perlu melatih rasa bersyukur lagi dan perlu melatih kesadaran spiritual supaya membantu kita untuk tidak hanya sekedar melihat masalah dari hal buruknya aja, tapi kita juga melihat hal baiknya dari nikmat maupun musibah gitu. Nah, itu aja sih mungkin dari aku. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan. Aku mau nanya satu lagi. Gimana caranya biar kita itu tetap percaya pada kasih sayang Allah saat mengalami kegagalan atau kehilangan? Mungkin itu agak sulit ya, apalagi kalau misalkan kita tuh apa ya dihadapi dengan musibah yang begitu besar yang kayak kita rasa tuh kita nggak bisa hadapi gitu. Kadang tuh ada beberapa orang yang merasa kayak Tuhan itu jahat karena ya itu dia harus melewati hal-hal yang sangat berat. Nah, bagaimana sih cara kita tetap percaya? Jadi menurut aku cara kita biar tetap percaya kepada kasih sayang Allah saat mengalami kesulitan atau kegagalan, mungkin ya itu tadi kita harus belajar konsisten untuk mendalami sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang tadi itu mengajarkan bahwa kasih sayang Allah itu nggak cuma lewat dari hal-hal yang menyenangkan gitu. Jadi kayak mungkin dengan kita mendalami sifat Allah yang Ar-Rahim juga, kita tuh bisa apa ya menyadari bahwa bentuk kasih sayang Allah ini hadir secara luas dan kasih sayang Allah tuh nggak hadir ketika kita ada di dunia aja gitu. Kalau kita meyakini bahwa kasih sayang Allah itu hadir di akhirat juga, maksudnya untuk Ar-Rahim ini kan bersifat khusus. Nah, Ar-Rahim ini cuman diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bisa bertakwa kepada Allah gitu. Jadi kayak kalau kita tuh merasa seperti itu, pastinya kita akan selalu percaya juga kepada Allah gitu. Nah, cara melatihnya itu tadi. Yang pertama, mengingat bahwa kegagalan atau kehilangan bukan tanda Allah meninggalkan kita, melainkan bagian dari kasih sayang Allah gitu. Jadi kayak Allah itu lagi ngedidik kita untuk bisa kuat gitu loh, untuk menghadapi hal-hal berikutnya gitu. Kemudian, eh, kalau disambungkan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahman kan membuat kita tetap diberi kesempatan hidup nih. Ar-Rahman kan kayak sifat Allah, sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Nah, dengan begitu kita bisa melihat musibah itu bukan sekadar luka, tapi juga tanda perhatian Allah agar kita lebih dekat kepada Allah gitu. Mungkin secara simpelnya, setiap kali gagal atau eh,
menghadapi musibah, kita bisa ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lalu kita bisa tanya ini ke diri sendiri, kayak apa sih pelajaran atau nilai yang bisa aku ambil dari dari musibah atau dari hal yang baru aja Allah ingin tunjukkan ke aku gitu. Mungkin dari situ hati kita juga akan lebih tenang, lebih pikiran kita juga lebih jernih, dan juga keyakinan kita kepada Allah itu tetap terjaga meskipun kita lagi ada di masa yang sulit. Mungkin seperti itu sih. Oke, makasih. Oke, mungkin dari kakak Agnes ada pertanyaan? Bisa disampaikan sekarang. Bisa, bisa. Boleh. Boleh kakak. Oke. Oke. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebenarnya kan maha pengasih dan maha penyayang, which is selain dia dua kata tersebut adalah ayat di Al-Fatihah kan termasuk dalam Asmaul Husna nih. Iya, Terus kita sebagai manusia nih, yang kita sebagai umat Islam pasti diajarkan yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi hubungan antara kita dan Tuhan, tapi kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Menurut Kak Febri nih, kita kan sebagai generasi muda, juga sebagai mahasiswa yang sekarang ini kita hidup di era media sosial, di mana media sosial itu hampir menjadi dominasi di kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak sekali kan kasus-kasus di mana kita gampang banget nih ngejudge orang, kita gampang banget ngetik komentar jahat tanpa kita berpikir gitu loh. Bagaimana sih cara mengimplementasikan makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam diri kita, eh, dalam kehidupan bersosialisasi, baik secara fisik maupun dalam dunia digital gitu. baik. Aku izin menjawab ya, Kak. Sebagai generasi muda yang hidup di era sosial, di era media sosial, cara mengimplementasikan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan bersosial, baik tadi secara fisik atau secara langsung di kehidupan di real life gitu, dan secara digital atau secara virtual, sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, Kak, menurut aku, dari hal-hal sederhana. Yang pertama, dari Ar-Rahman sendiri bisa kita wujudkan dengan sikap inklusif dan peduli pada semua orang. Nah, kayak apa ya, nggak membeda-bedakan gitulah. Terus dalam dunia nyata, misalkan dengan bisa dengan hal sesederhana kayak misalkan teman kita lagi butuh bantuan nih untuk ngerjain tugas atau butuh audiens atau kok buat ih pulang. Oke, yang tadi pertama kan kita hubungan dengan sifat Allah yang Ar-Rahman. Mungkin menurut aku bisa dari hal sesederhana kayak kita tuh bantu sesama gitu. Misalkan teman kita lagi kesusahan, misalkan dia lagi butuh bantuan untuk kerjain tugas gitu. Kita bisa bantu ini. Nah, terus misalkan juga kayak sesederhana nyapa orang tuh juga termasuk bentuk kasih sayang juga kan Kak. Nah terus mungkin salah satunya juga dengan berbagi ilmu tanpa mm, tanpa pamrih gitu. Terus kalau misalkan di dunia digital kayak di media sosial gitu, kita bisa menyebarkan konten yang positif. Jadi kayak mungkin bisa berbagi tentang kayak gini apa namanya materi-materi yang berkaitan dengan agama atau mungkin bisa kalau misalkan hobinya masak bisa membagikan apa ya resep-resep masakan gitu itu kan juga termasuk konten yang positif dan itu tuh bisa termasuk hal yang apa ya bentuk kasih sayang gitu. Kemudian kalau misalkan di dunia digital juga mungkin nggak ikut menyebarkan hoax ya. Kalau misalkan di TikTok nih misalkan ada hal-hal yang viral atau berita viral tuh kan kadang apa ya banyak sekali konten-konten hoax yang bersebaran. Nah, kita tuh bisa menyaring dulu gitu. Nggak harus ikut.
ngejudge atau langsung menghakimi seseorang yang lagi viral itu karena bisa aja itu salah gitu. Kemudian juga menjaga komentar pastinya kalau misalkan ada hal-hal viral gitu atau enggak mungkin mengomentari teman kita di media sosial mungkin bisa lebih dengan bijak gitu. Terus kalau dihubungkan dengan Ar-Rahim eh, yang artinya ini kasih sayang Allah yang lebih khusus dan mendalam, itu tuh menurut aku lebih ke empati dan perhatian yang tulus kepada orang-orang terdekat gitu sih. Jadi kalau misalkan dalam interaksi fisik atau secara langsung, itu tuh bisa dengan misalkan nih kayak aku pengen curhat, nah kakak bisa dengerin curhatan aku, tapi juga nggak ngejudge apa hal yang terjadi di aku gitu loh, kayak bisa ngasih apa advice atau eh, ya gitu kasih saran atau masukan gitu yang baik. Kemudian kalau misalkan di media sosial juga bisa lewat pesan hangat, misalkan juga saling apa ini berbagi pesan itu kan juga termasuk bentuk kasih sayang yang bisa kita terapkan di media sosial gitu. Kemudian kalau misalkan ada konten yang ada teman kita yang mengalami kegagalan terus dia pengen share di sosmed kita tuh nggak ngejudge aja gitu nggak ngejek terus juga salah satunya ngejaga privasi orang lain karena kadang tuh di sosmed ada aja gitu orang yang share chat pribadi mereka eh, dengan hanya untuk apa ya kayak nyari sensasi atau apa biar viral aja gitu jadi implementasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim di era digital itu tentang bagaimana kita menghadirkan kasih sayang dengan cara komunikasi pastinya. Jadi menurut aku kalau misalkan di medsos kita bisa menyebarkan hal-hal baik buat semua orang. Terus kalau misalkan Ar-Rahim itu lebih ke personal kayak perhatian khusus ke keluarga yang mungkin jauh itu bisa berkabar gitu. Gitu aja sih Kak. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin dari aku itu aja. Tapi kayaknya belum 30 menit. Kurang 5 menit, nak. Iya, apa ya? Aku juga ngalor ngidul ngomongnya. Bodo amat. Hmm. Hmm. Se- Sisa 6 menit lagi, nak. Kita mau Zoom kamu. Zoom, iya, Zoomnya sisa 6 menit. Ayo, apa? Kalau ini, nak, bentar. Boleh kamu nanya? Ya udah. Oke, aku mau nanya satu lagi. Menurut kamu, apakah terlalu banyak memberikan kasih sayang itu bisa berdampak negatif? Oke, aku izin jawab ya. Kalau kasih sayang itu kan pada dasarnya adalah hal yang sangat positif kan ya. Tapi kalau kita bicara tentang terlalu banyak kasih sayang tanpa keseimbangan, memang bisa aja nih berdampak kurang baik. Karena kadang tuh ada orang-orang yang mungkin sedikit tidak tahu diri. Karena kadang tuh kayak kalau kita terlalu baik juga, itu tuh orang tuh kadang juga bisa seenaknya kan. Nah, kalau misalkan dalam psikologi mungkin kasih sayang yang berlebihan itu kadang bisa berubah jadi kayak yang pernah aku dengar tuh over protection gitu kan. Jadi kayak misalkan eh, ada di suatu hubungan nih ada seorang nih sebenarnya dia tuh
katanya tuh sayang nih, tapi dia tuh sayangnya berlebihan. Nah, itu tuh bisa bikin dia tuh strict gitu loh, kayak ya yang ada di hubungan-hubungan, yang mungkin ada di beberapa hubungan orang yang em, kenapa kamu resen? Ya pengen pengen menyengutarakan pendapat aja sih. Apa? Lanjutkan aja dulu. Iya. Ya sesuai. Ya, Itu apa namanya yang tadi yang kata aku karena berlebihan kasih sayangnya, jadi dia tuh kayak apa ya membatasi seseorang yang disayang ini dengan hal-hal yang buruk gitu. Tadi Kak Agnes mau menanggapi apa? mau menambahi ya mungkin ya kalau dalam konteks universal nih nggak perorangan gitu. Kadang itu kita sebagai manusia kan sifat dasarnya manusia itu kan kayak eh, akan selalu mengutamakan kepentingan sendiri meskipun secara nggak sadar gitu loh. Jadi ketika ada orang yang merasa apa ya kayak empati ke kita, membantu kita gitu ya. Entah ini kita dari sisi si yang membantu atau yang dibantu. Secara nggak sadar kadang kita itu ketika orang membantu nih ngasih bantuan eh, anggaplah yang deket ini Idul Fitri gitu ya. Ada orang yang setiap setiap mau hari raya tuh ngasih hampers nih gitu ke entah itu ke kenalannya, entah ke fakir miskin dan lain-lain. Tapi akan ada aja oknum yang merasa bahwa itu kewajiban mereka karena em, si yang memberikan apa nih hampers ini kan melakukannya setiap tahun nih gitu. Jadi akan menjadikan kasih sayang itu menjadikan kayak seolah kewajiban dan tanggung jawab dia gitu. Ketika nggak dikasih gitu, kita ketika orang yang memberi ini kayak lagi mungkin lagi kesusahan gitu, belum bisa ngasih rezekinya kurang masih belum cukup gitu. Pasti yang dikasih ini yang kebiasaan dikasih ini kayak merasa bahwa oh sekarang nggak dikasih ya kayak secara nggak langsung tuh menjadikan itu kewajiban gitu loh. Malah jatuhnya agak serakah gitu nggak sih? Nah, ya bener banget sih Kak. Setuju sih aku. Nah, itu juga bisa jadi contoh sih. Jadi kayak menurut aku bener sih kasih sayang berlebihan tuh bisa berdampak negatif. Terus kalau misalkan eh, aku hubungkan dengan kasih sayang lewat Allah yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, menurut aku, ah, ah, apa sih? Oh ya, jadi kalau dihubungkan dengan tadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, jadi ketika manusia memberikan kasih sayang tanpa batas, tapi tidak disertai hikmah dan juga orang yang diberikan kasih sayang ini tidak disertai rasa syukur, bisa saja membuat apa ya, bisa saja membuat kasih sayang itu berdampak buruk begitu. Udah sih menurut aku gitu aja Kak. Terima kasih. Ini sudah habis ya waktunya. Terima kasih sudah mengikuti. Belum ya, belum habis. Oh, udah. Ya udah, terima kasih sudah bergabung di materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.